Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran ekonomi. Insya Allah hari ini Ibu akan membahas tentang digital ekonomi. Anak-anak tentunya sudah banyak yang tahu tentang digital ekonomi. Bahkan kalian semua sudah mempraktekannya tentang digital ekonomi. Hanya mungkin kalian belum tahu secara keilmuannya. Hari ini, digital ekonomi pertama kali dikemukakan oleh Don Tapscott pada tahun 1996 dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul The Digital Economy Promise and Peril in the Age of Network Intelligence. Nah, Don Tapscott inilah yang mengembangkan, yang mempopulerkan tentang istilah ekonomi digital. Nah, sebelum membahas ke pengertian ekonomi digital, coba kalian amati gambar berikut, lambang-lambang berikut, contoh-contoh aplikasi digital. Ya, betul, ada Tokped, ya, kemudian apa lagi? Lazada, Bukalapak, kemudian Shopee, ada OLX ya. Kemudian ada lagi nih, yang satu lagi yang barisan kedua, ya, ada Gojek, InDrive, Grab, dan Bluebird, dan sebagainya. Bahkan masih banyak lagi yang lainnya ya. Tentunya banyak yang kalian sudah pergunakan aplikasi ini, aplikasi digital ini. Nah, tentunya untuk apa sih kalian menggunakan yang barisan pertama? Coba, itu kelompok untuk apa? Bagus, betul. Ya, kalau kalian ingin belanja barang ya, barang atau jasa itu juga bisa lewat aplikasi ini ya, lebih luas. Dan itu bisa digunakan menggunakan apa alatnya? Iya betul, menggunakan HP ya, menggunakan HP bahkan kalian melakukannya bisa dimanapun. Nah, yang kedua kelompok apa ini? Oh bagus, ya ini adalah untuk memenuhi kebutuhan transportasi ya. Transportasi jika kalian dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah atau kemanapun ya yang tidak dilalui kendaraan umum ya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi dalam kegiatan semua kebutuhan akan barang jasa, kebutuhan transportasi, ya itu merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi. Ya. Nah, berikutnya, jadi apa ya kesimpulannya yang disebut ekonomi digital setelah kalian amati? Ya, itu ya tentang ekonomi digital. Ekonomi digital itu adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi. Nih kata kuncinya ya, yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Ya. Ini kegiatan-kegiatan ekonomi yang kalian lakukan yaitu dengan menggunakan teknologi digital. Itulah yang dimaksud dengan ekonomi digital. Ya. Nah, ruang lingkupnya banyak sekali di dalam ekonomi digital ya. Ada mulai dari e-commerce ya, perbankan digital, apalagi yang tadi, aplikasi perpesanan instan ya, dan media sosial. Nah, oleh sebab itu, ciri dari ekonomi digital adanya adopsi teknologi untuk meningkatkan proses produksi yang efisien, mengembangkan bisnis ya dengan pelanggan dengan cara secara global.
Dan ini tentunya akan mendorong inovasi bagi orang-orang yang bergelut di bidang teknologi ya, sehingga diharapkan pertumbuhan ekonomi itu akan semakin meningkat. Sampai situ ada yang tanyakan? Sudah paham? Baik ya. Kalau sudah tidak yang tanyakan, coba lihat slide berikutnya. Ya. Contoh penerapan ekonomi digital. Ya. Nah, kita tahu kan tadi sudah Ibu sebutkan bahwa kunci utama dari ekonomi digital yaitu adanya teknologi digital. Nah, contoh penerapan ekonomi digital atau digital ekonomi yang paling banyak kita temui adalah bisnis e-commerce dan fintech. Ya. Ada yang tahu apa itu e-commerce? Ada yang tahu? Dan fintech apa yang ada yang tahu anak-anak? Nah, bagus ya. E-commerce ya, itu adalah suatu alat atau sistem di mana orang diubah cara berbelanja di Indonesia menggunakan aplikasi ya. Platformnya apa? Contohnya yang tadi yang kita sebutkan lewat lambang-lambang ya, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lainnya. Nah, hal ini mempermudah pembeli untuk bertransaksi secara online ya. Bahkan konsumen dan produsen itu bisa saling berhubungan melalui pasar global. Jadi bukan hanya tingkat Indonesia saja, kita bisa jual beli barang dengan negara-negara lain gitu, dengan menggunakan aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Nah, tentunya dengan peluang yang sangat besar ini ya menciptakan peluang usaha baru. Nah, ini bagi anak-anak perlu dicermati peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis ya dengan adanya teknologi digital ini. Sangat luas. Bahkan kalian yang masih sekolah sudah bisa mencoba untuk berwirausaha, menjadi pengusaha-pengusaha pemula ya. Nah, banyaknya startup ya. Nah ini tentunya akan mendorong mengurangi tingkat pengangguran. Tentunya dengan pengangguran semakin berkurang, maka meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Nah, itu ya dengan adanya e-commerce. Nah, tentunya kalian sudah menggunakan barang dan jasa yang kalian inginkan. Tentunya ini sangat berhubungan dengan sistem pembayaran. Apakah pembayarannya kalian datang langsung ke tempat yang punya barang atau jasa? Ya, bagus. Tentunya tidak ya. Kalau kita menggunakan aplikasi, tentunya pembayaran pun menggunakan aplikasi dengan menggunakan teknologi ya. Itulah maka yang disebut dengan fintech. Fintech itu finance teknologi ya. Contohnya apa yang mungkin kalau di kalangan remaja ada GoPay, ada OVO, ada apa lagi? Ya, ada Dana, bisa transaksi dengan transfer, mobile banking dan sebagainya ya. Siapa di sini yang sudah melakukan, yang pernah mencoba dari fintech ini? Ya, hampir semua ya. Hampir semua sudah melakukannya. Tapi kan baru tahu ya bahwa itu adalah bagian dari fintech atau finance teknologi. Kira-kira itu memudahkan atau menyulitkan? Oh iya, tentunya memudahkan dalam sistem pembayaran.
Ya kalian tidak usah kalau misalkan pesan makanan nih lewat GoFood, kan langsung transfer ya. Ada yang langsung transfer atau lewat GoPay, ada yang lewat OVO ya. Nah, itu langsung dibayar tanpa harus keluar rumah gitu. Nah, disitulah bahwa fintech ini sangat bermanfaat, sangat berhubungan erat dengan e-commerce ya, dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Nah, kalian perhatikan manfaat dari ekonomi digital nih. Ada gambar nih, gambar yang 4 gambar lah perwakilan ya. Nih, kira-kira apa yang bisa kalian ceritakan dari gambar yang pertama? Iya, bagus. Itu adalah perwakilan dari pembelian barang secara pada pegang itu ya, pada pegang apa? Pegang kartu ya. Ada yang debit gitu ya. Ada yang pakai QRIS ya. Itu. Nah, itu gambarnya mewakili dalam hal pembayaran gitu. Kartu debit, kartu kredit ya. Itu merupakan salah satu dari pembayaran secara digital. Gambar yang kedua, ya, ini menggambarkan bahwa pada saat ini orang sudah sedikit ya, sudah banyak orang menggunakan teknologi digital. Itu sangat berkembang pesat ya di perkantoran, dimanapun ya menggunakan teknologi digital. Nah, ini yang di bawah nih, ada gambar HP nih, ada aplikasi. Itu biasanya kita kalau sudah bayar menggunakan ojol ya, gitu, dibayar gitu. Ini aplikasinya kalau kita menggunakan. Jadi bisa menggunakan teknologi yaitu menggunakan HP ya dimanapun. Nah, kemudian di sini nih, ini adalah stasiun. Kalau mau ke stasiun, nah kita masuk sudah tidak lagi menggunakan karcis, ya, tetapi dengan teknologi ada kartu, tinggal ditempelkan, pintu ini bisa terbuka. Nah itulah banyak manfaat yang sudah kalian rasakan pastinya ya dengan adanya ekonomi digital. Nah, anak-anak, berbagai manfaat yang sudah kalian rasakan di dalam bertransaksi dengan menggunakan aplikasi, tentunya ada hal yang positif, pasti ada hal yang negatif. Ya. Nah, ini ada satu berita nih. Ada satu berita bahwa nih aksi dari kejahatan membobol m-banking. Nah, itu harus waspada ya. Nah, silahkan nanti kalian diskusikan dengan teman-teman apa yang menurutmu yang harus dilakukan untuk terhindar dari dampak negatif ekonomi digital. Demikian anak-anak, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan mendiskusikan, akan membahas tentang bagaimana cara mengatasi supaya tidak terkena dampak negatif dari ekonomi digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.